Halo sahabat misteri dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia bernama siapa mas? Sebut namanya Kang Untung gitu aja lah. Namanya Kang Untung. Dia juga memiliki channel misteri yaitu Ngulik Misteri. Sebelum saya menanyakan kepada Mas Untung, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat misteri dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah nyata atau narasumber-narasumber di seluruh Nusantara. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. salaman 2 kali Pak Untung. Alhamdulillah. Berarti tandanya 2 kali Mas Adet. Oke, maaf saya langsung tanya ya Pak Untung. Monggo. Dengar-dengar Pak Untung itu adalah salah satu saksi temannya yang temannya itu meminta bantuan kepada Dewi Lanjar. Itu benar atau enggak? Dia tuh benar, ini saya datang ke sini juga permintaan panjenengan Terima tentang kasih sekali. Terima kasih. kisah teman saya dulu yang memang pernah menjadi salah satu korban dari pesugihan yang dilakukannya itu berhubungan dengan Dewi Lanjar gitu Mas. Gitu. Boleh dikisahkan awal ceritanya itu bagaimana Mas? Dan tahun berapa? Nah ini beliau, mohon maaf, ini sosok beliau yang ingin saya ceritakan. Sebut saja namanya Didin. Ini beliau ini sudah meninggal itu 5 tahun yang lalu. Nah sebelum dia ini meninggal, dulu sewaktu saya ini masih muda itu pernah diajak almarhum Didin ini ke salah satu tempat yang waktu itu saya itu tidak tahu kalau ternyata dia itu berurusan dengan penguasa laut pantai utara yaitu Dewi Lanjar. Jujur saya itu tidak tahu karena sewaktu dia datang ke rumah saya itu habis sholat isya kira-kira jam 8 malam. Nah dia datang itu bersama temennya, waktu itu temen yang diajak pun saya tidak kenal sama orang itu. Nah Didin ini ngajak ke saya, ya dia bilangnya, "Dong, ikut saya yuk, kemana?" Ya pokoknya ikut aja lah. Nah akhirnya kan saya sebagai teman dekat Didin, dia itu sudah nikah. Dia nikahnya itu bukan seperti orang nikah pada umumnya, nikah yang secara sah, tapi karena hamil duluan ya hanya dipaksa sama orang tuanya untuk bertanggung jawab. Nah keadaan itulah yang membuat Didin yang akhirnya terjerumus ke dunia pesugihan ya karena keadaan hamil duluan ini. Waktu itu dia itu masih nganggur tidak kerja apa-apa, tuntutan kebutuhan untuk kelahiran anaknya, untuk biaya dia nikah waktu itu semuanya itu berasal dari hutang piutang. Karena dari Didin ya mohon maaf, dia itu bukan dari orang yang berada, orang tuanya itu bukan orang tua kandung. Jadi Didin diangkat sama orang tuanya dengan kelakuannya. Didin menikah atau menghamili wanita lain tanpa seizin orang tuanya tidak mau tanggung jawab. Nah mau tidak mau Didin ya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya, nikah. Tapi untuk modal nikahnya itu dia harus modal hutang, dan hutangnya pun dia dapat itu dari rentenir Mas. Wah, bunganya banyak jadi. Nah itu yang menyebabkan ya dia sampai ke lembaga kayak gini, ke dunia pesugihan. Yaitu salah satu alasan utama anak yang akan dilahirkan, hutang yang terus menumpuk setiap bulannya berbunga-bunga dan terus menerus selama setengah tahun dia itu bernikah. Semenjak anaknya mau dilahirkan dia itu udah mulai panik. Dia udah panik, mau kemana lagi, ditagih terus menerus. Anaknya mau lahiran tidak punya uang sepeser pun itu tidak punya. Sepeser pun itu? Masih mending 5.000 atau 10.000 ya waktu tahun itu kira-kira ya tahun berapa ya
pokoknya itu ada kisarannya itu kisaran 20 tahun yang lalu, tapi kejadian dia meninggal itu kan 5 tahun yang lalu. Usia saya waktu itu masih usia 20-an, 20 lebih lah. Masih muda-mudanya gitu ya. Kurang lebihnya itu ya tahun 2002 kalau tidak salah waktu itu. Iya, nah, iya. Ini tentang Didin. Didin waktu ditagih rentenir, dia itu punya satu teman yang dia ajak. Itu juga bukan orang kampung tempat dia tinggal. Dia juga nipu sama temannya. Dia itu nipu. Orang yang diajak Didin, dia itu nipu sama temennya. Alasannya dia itu mau kesini, ke situ, ke situ. Uangnya itu cuma dimanfaatin oleh Didin. Dimanfaatin untuk Didin untuk apa? Untuk modal dia mencari alat ritual. Jadi dia juga nipu pasien-pasien lainnya yang ingin mencari itu atau gimana, Mas? Sebenarnya bukan pasien. Dia yang meminjami uangnya itu awalnya sih ndak tahu menahu soal apa yang diniatkan Didin. Tapi alasan Didin meminjam nanti akan dikembalikan itu sampai berkali-kali lipat, tapi dengan syarat dia itu mau meminjamkan uang untuk kelahiran anaknya dan juga untuk dia operasional mengikuti apa yang dia lakukan. Ritual itu. Nah ternyata waktu dia diajak pertama kali ke sana, dia itu ternyata mungkin ikut juga. Karena yang saya tahu temennya Didin saat ini ya baru kemarin juga, itu ndak jauh usianya Didin dan temennya itu baru kemarin itu meninggal juga. Mungkin ya Allah alam, ini karena pesugihan Dewi Lancar ini tentang pesugihan jual umur. Mungkin perkiraannya 15 tahun usia mereka berdua. Kesepakatan 15 tahun, ya hidup di dunia 15 tahun, sisanya untuk mereka. Ini kan temennya itu kan ketipu. Tapi ketipunya itu justru malah memberi keberuntungan untuk Didin. Karena hutangnya Didin tidak dilunasi, justru malah temennya terjerumus ke dunia pesugihan juga. Akhirnya apa ya, mereka itu ya seperti kakak beradik. Selama dia hidup jadi orang kaya setelah dia melakukan ritual. Tapi yang ingin saya ceritakan itu awalnya, saya itu diajak sampai ke sana itu kira-kira jam 9 malam. Itu di salah satu pantai, tepatnya di Pantai Selamaran. Saya sebutkan namanya karena ini memang salah satu pantai atau kota ini, kota Pekalongan. Ada satu kecamatan namanya Selamaran. Nah di situ Didin mendapat informasi ada juru kunci bernama Mbah Sastro. Nah, Mbah Sastro ini ditemui sama Didin dan temennya. Tapi waktu itu saya itu tidak tahu. Cuma saya disuruh duduk di warung, suruh nunggu nanti kalau dia sudah selesai baru kamu balik bareng sama saya. Nah saya pun nunggunya itu dari jam 9 itu sampai jam setengah pagi. Itu benar-benar buat saya itu bosan. Karena apa ya, sudah di dekat pantai, angin lautnya kenceng, dinginnya nggak ketulungan, rokok sampai saya tuh ya malu sama yang punya warung. Mas lah nunggu apa, nunggu siapa, nunggu temen mbak, lah temennya kemana, nggak tahu. Ya saya waktu itu nggak tahu temennya saya itu mau kemana. Ya saya bilang ke warung, ke ibu-ibu itu ya bilangnya nggak tahu. Karena saya ya waktu itu memang benar-benar nggak tahu teman saya itu ternyata mau ke pesugihan mau apa. Saya itu nggak tahu. Diajak terus suruh nunggu di warung, cuma dikasih uang waktu itu uang 50.000. Pokoknya gunakan uang itu, tapi tunggu saya sampai selesai, saya sampai muncul lagi. Jadi nggak tahu menahu urusan dia itu mau apa. Ya itu saya ya terima uang 50.000 lah, ngerokok sambil ngopi itu sampai berapa kali sampai ibu itu nanya itu ya, mbak saya itu risih, benar-benar risih ya. Bayangin aja jam 9 sampai jam setengah 3, hampir jam 3 saya itu ya bolak-balik ke warung sebelah sini, kadang pindah lagi ke sini. Sampai saya mukanya itu ya dibilang malu, benar-benar sudah tidak punya malu lah. Mau pulang juga bareng gitu. Ya mau ninggalin nggak enak sama temen. Ya saya udah janji jadi orang itu ya, saya kalau misalkan dia bilang kayak gini ya saya ngomong apa adanya, ya dia nunggu ya saya minta tunggu. Nah setelah jam 3 ini datang 2 orang ini, satu langsung ngomong bahasa kasarnya itu keluar, seluruh hewan binatang itu keluar dari yang karena menunggu berbagai macam
jenis hewan itu saya keluar ngomong sama Didin sama temannya. Wah, pokoknya kata kasar itu muncul ya. Temennya itu malah ketawa. Santai bro, santai apanya. Wah, emosinya pokoknya malah ya udah. Nah, saat saya emosi ini manggil beca. Pak, bertiga naik beca ini sampai ke pusat kota karena memang waktu itu yang namanya angkutan ya cuman ada becak sampai ke salah satu kota. Nah itu jam 3 sampai kira-kira setengah 4 di pusat kota itu ada angkutan umum sampai ke tempat tujuan saya itu di kampung saya. Nah setelah turun dari angkot ini, Didin kan ngomong bahasa sesaji. Nah keluarga saya ini ya dari bapak, nenek itu memang hal-hal sesaji ini kaitannya dengan gaib. Nah waktu itu saya udah penasaran, feelingnya saya itu udah ke arah yang aneh-aneh. Akhirnya saya nanya, kamu ngomong-ngomong tentang sesaji, tentang juadah pasar itu mau buat apa? Apa jangan-jangan kamu itu mau melakukan pesugihan? Karena apa? Ya maaf sekali Din, saya tuh waktu itu udah kenceng, soalnya pas saya udah feelingnya dia tuh mau ke pesugihan. Apa kamu jangan-jangan mau ke pesugihan? Temennya kaget. Mas, enggak bilangnya ke saya, bilang kayak gitu, enggak pesugihan, enggak apa-apa, enggak sampai ke situ, enggak, jujur aja, saya enggak apa-apa, kalau iya, kalau enggak. Nah, Didin ngungkapin tentang dia lari ke pesugihan, itu ada sebab musababnya seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal tentang utang rentenir. Akhirnya kan saya tahu, oh pantesan. Akhirnya saya maklumi. Ya semua itu saya kembalikan lagi ke kamu, Din, terserah. Tapi kata Didin malah ngomong ke saya. Tapi nanti tuh ya berapa hari lagi kalau saya sudah beli semuanya salah sesaji ini kamu ikut ya. Nah, mau ikut ngapain sih ikut lagi? Orang saya cuma disuruh nunggu, enggak, nanti kamu ikut juga ke dalam. Biar kamu dengar sendiri. Ternyata ke dalam yang dimaksudkan Didin itu ke dalam satu tempat atau ruangan yang di situ itu saya ketemu dengan juru kunci. Itu loh. Nah, ketemu juru kunci itu kan akhirnya saya tahu apa yang menjadi salah satu syarat dan sebagainya itu antara juru kunci sama Didin dan temannya itu kan banyak komunikasi yang sudah kesepakatannya memang sudah disepakati di awal di pertemuan pertama saat saya itu nunggu dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Kesepakatan itu sudah ada duluan. Jadi kedatangan keduanya itu tinggal pelaksanaan ritual. Gitu loh. Berarti berbicara tentang juru kunci. Kebetulan saya juga penasaran. Banyak sekali terkadang orang sering menanyakan kepada, sebentar saya potong dulu ya. Banyak sekali orang itu mengatakan tentang di mana juru kuncinya Dewi Lanjar. Lah, ini kan dari cerita ini berarti kan emasnya itu datang ke rumah juru kuncinya ya, Mas ya? Iya, betul. Itu saya sedikit mau tanya, itu rumahnya kira-kira di mana? Kira-kira di daerah mana, Mas? Tepatnya, ini saya ngomong secara gamblang, tepatnya itu di satu tempat di desa Selamaran. Ya kalau saya sebutkan nomor rumah dan sebagainya, itu ya mohon maaf, itu privasi dari sang juru kunci. Nah, juru kunci ini waktu saya ketemu dulu masih bujangan, dia itu kira-kira umurnya itu mungkin seusia 50 tahunan lah, usia udah parubaya, 50 tahunan. Nah sekarang ini sudah 20 tahun berjalan, ya mungkin sudah 70 tahun. Masalah dia hidup atau enggak walau alam. Karena saya itu ya terakhir dan pertama ketemu ya cuman itu, udah enggak ketemu lagi sama sosok juru kunci itu. Udah enggak ketemu lagi. Oh, berarti entah hidup dan enggaknya enggak tahu ya. Yang jelas tepatnya di daerah desa Selamaran ya, Mas ya. Tapi biasanya soal juru kunci itu dari regenerasi. Kalau yang saya tahu tentang hal-hal mistis, hal gaib itu biasanya diturunkan ke keluarganya. Jadi kalau mau cari juru kunci itu ya datang aja ke salah satu keluarganya. Pasti ada yang menjadi juru kunci. Tapi biasanya juru kunci itu lebih tahu orang yang cuma sekedar nanya, orang yang benar-benar mau ritual. Itu bedanya, Mas. Berarti sudah memiliki batin yang seperti itu ya. Pasti dijamin itu pasti, dan itu sudah kuat keyakinan orang yang sekedar nanya. Karena ya hidupnya juru kunci ini ya sosial seperti pada umumnya manusia, ya dia bekerja ya bekerja,
dia makan ya makan, enggak istilahnya dia terus pekerjaannya itu sebagai juru kunci, enggak. Karena orang yang datang melakukan ritual pun enggak mungkin setiap hari, enggak mungkin kan. Oke. Berarti lanjut ke tadi setelah di tempat juru kunci, Mas. Nah ini berarti setelah saya ngobrol kayak gitu, beberapa hari setelahnya temannya itu sudah menyiapkan semua alat sesaji ini, dibawa sama Didin, saya dan temannya. Ketiganya itu bawa pakai karung, Mas. Ya soalnya apa? Naik angkot biar ndak ketahuan ya penumpang di angkot. Ya gimana caranya teman saya termasuk saya itu juada pasar itu dari berbagai macam jenis jajanan itu ditaruh di dalam karung. Itu ya disap-sapin di alasnya itu pakai daun pisang. Itu ditata rapi, ya pokoknya jangan sampai rusak lah. Gimana caranya hati-hati. Nah, tampah, ya bahasa Jawa itu kan tampah atau terompah yang buat nampi beras itu. Nah itu memang dibawa temennya. Nah waktu di dalam angkot pun ditanya, Mas itu buat apa? Buat beli ibu. Nah ini sekaligus ini. Jadi teman saya selain Didin ini ngomong ke orang-orang yang ada di dalam angkot itu, bilangnya ya buat ibunya. Karena nggak tahu juga siapa yang nanya dan siapa yang ditanya. Dia ngerasa dia juga nggak mungkin tahu lah saya itu orang mana. Jawabnya ya buat beliin ibunya. Kok laki-laki mau sih, Mas? Jadi malah dicandain di dalam angkot itu, dicandain sama ibu-ibu. Ya soalnya apa? Laki-laki bawa tampah. Ya seperti bahasa anak aja. Kalau biasanya kan kayak gitu itu untuk golongan ibu-ibu atau semacam mbak-mbak. Tapi ini laki-laki udah tampilannya tuh keren-keren. Pokoknya ya pokoknya dibikin guyon aja. Jadi mereka tuh udah tahu menahu tentang apa yang sebenarnya. Nah singkat ceritanya gini. Sampai di satu ujung kota, karena untuk sampai ke tempat selamaraan ini, ke tempat juru kunci itu memang harus melalui jalur lain, yaitu lewat angkot lain. Mohon maaf, bukan jalur angkot lain, itu memang medianya cuman waktu itu becak, tidak ada angkutan selain becak. Ya kalau misalkan tidak mau naik becak ya jalan kaki dari pusat kota itu. Nah bertiganya ini salah satu becak ini dua, karena salah satunya digunakan untuk membawa sesaji, ya hati-hatinya rombongan itu biar tidak rusak, ya memang sesaji itu dititipkan di satu becak tertentu, sementara ketiganya ini ya pakai bertiga. Jadi pesan dua becak itu beriringan. Ya sampai di tempat tujuan, ini obrolan tukang becak ini nanya, Mas mau dibawa kemana, Mas mau diantar kemana? Mbah Sastro. Dia tahu, Mas, sampean mau ke pesugihan. Sampean tahu, yang Mbah Sastro itu kan juru kunci, Mas, di sini. Saya itu orang situ, Mas. Jadi siapa yang tidak kenal Mbah Sastro? Namanya berarti sudah tidak asing lagi di sudah kalangan tidak beca. Asing di kalangan, apalagi dia tukang beca itu ternyata dia tuh juga sering nganter. Sering nganter orang-orang yang kadang turun dari pusat kota. Itu alamat yang dikasihkan itu alamatnya namanya Mbah Sastro Dukuh atau Desa Slamaran. Nah juru beca, tukang beca itu memang ya sering nganter bolak-balik, makanya dia itu langsung kalimatnya itu mau ke pesugihan, Mas. Sempet ya mau gimana ya, antara malu dan macam-macam perasaan untuk menjawabnya ketiganya ini. Ya akhirnya saya yang bilang, ya silaturahim aja Pak sama Mbah Sastro. Silaturahim kok pakai tambah, Mas? Ngobrolnya kayak gitu, ya udahlah. Iyalah Pak, terus nggak bisa mengelak lagi. Nggak bisa mengelak. Soalnya ya dia tahu lah, orang yang sudah bawa tambah sekaligus alat sesaji udah dipastikan dia itu mau lakukan ritual saat itu juga. Nah sampai di rumah juru kunci ini, saya, Didin dan temennya itu disuruh masuk ke salah satu ruangan. Itu bukan di ruangan tamu, tapi di kamar yang lain, di rumah, bentuknya rumah. Bukan di ruangan tamu, tapi di kamar yang lain. Itu di antara saya duduk dengan teman-teman, itu ada meja kecil seukuran tingginya itu kurang lebih 30 cm, tapi lebarnya itu ya mungkin kisarnya hampir 1 meter. Di atasnya itu seperti sesaji itu udah komplit. Bau kemenyan, Mas, ya Allah nikmat banget. Sambil bikin puyeng, ya puyeng benar-benar puyeng ya, soalnya saking banyaknya atau gimana? Ya pengap lah, bisa dibilang pengap. Kamar yang tidak ada ventilasinya, pintunya ditutup, kemenyannya dibakar, bukan cuma satu, dari ujung satu
pojok kanan, kiri, tengah, belakang sampai tengah ini ya Allah. Benar sampai kayak saya kabut itu berarti Pak. wah, melebihi kabut. Oh, lebih Nah, terus lanjut lagi di dalam itu udah ngap. Nah, ternyata keduanya juru kunci ini ternyata sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kesepakatan saat saya itu ada di luar hari pertama sewaktu saya itu disuruh nunggu. Jadi kesepakatan itu ternyata memang sudah ada sebelumnya kalau keduanya ini memang sudah niatnya itu benar-benar tekadnya bulat, dia akan melakukan ritual di salah satu tempat dan tempatnya pun mohon maaf saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu kenapa ya setelah keluar dari rumah juru kunci ini mengantar keduanya tapi saya disuruh nunggu di rumahnya. Oh, jadi nggak ngikut jadi? Enggak, cuman dijelaskan ada gua, pokoknya ada gua. Di pantai itu ada guanya. Tapi ya sepengetahuan saya guanya itu di mana sih? Kalau pandangan saya selama saya hidup di kota ini ya termasuk di Selamaran ini guanya itu tidak kelihatan, Mas. Demi Allah tidak kelihatan. Itu mungkin gua gaib atau oh ya mungkin bisa jadi. Urusannya juru kunci saya tidak tahu. Jadi setelah mohon maaf bukan setelah tapi saat komunikasi itu ada bahasa yang agak nyeleneh. Mohon maaf, yang namanya pesugihan itu kan biasanya rata-rata ya, mohon maaf, kan menumbalkan orang-orang terdekat. Ini kan bahasa pesugihan kan. Ada yang numbalin orang tua, istri, anak, terus ada karyawannya dan macam-macam. Itu kan tentang pesugihan rata-rata seperti itu. Nah, yang bikin saya waktu itu sempat nyeleneh lah, saya bilang itu nyeleneh. Kenapa? Ternyata pesugihannya itu bukan orang terdekat yang ditumbalkan, bukan keluarganya yang ditumbalkan, tapi dirinya sendiri. Kalau mohon maaf nih, kalau dirinya sendiri itu berarti langsung mendapatkan hasil mati atau gimana? Nah itu waktu itu kan saya juga nanya, malah saya yang nanya sama juru kuncinya itu saya nanya, Mbah, ngapunten Mbah, nanya Mbah. Lah kalau dia itu jadi tumbal atau tidak nikmatin kekayaannya kan? itu ya. Saya dijawab, gini Mas, gini. Jadi yang namanya numbalin diri sendiri itu di sini jual umur. Oh, saya kira dia dapetin kekayaan matilah buat apa ngelakuin pesugihan. Makanya saya nanya sama juru kunci. Ya mungkin banget gobloknya saya nanya ke situ kan. Nah, karena saya penasaran. Ternyata di dalam kesepakatan jual umur itu ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun. Nah, waktu itu saya dengar kalimat umur yang berbeda-beda. Lah emang umur ada yang tahu, batin saya ya, kan? Betul. Tapi ya mungkin ini saya juga akhirnya kan setelah mengetahui kalau kondisi teman saya keduanya itu sudah jadi almarhum semuanya, itu 3 tahun yang lalu sama 5 tahun yang lalu, itu memang ternyata kesepakatan umur yang dijanjikan atau kesepakatan dengan mungkin penguasa Laut Selatan itu Dewi Lanjar itu 15 tahun. Dan saya mengira mungkin para penguasa atau juru kunci itu tahu batasan umur-umur dari manusianya itu. Makanya balik lagi ke tadi, dia sudah tahu niatnya mau tanya atau mau apa, mungkin ditimbang dari umurnya juga mungkin Mas ya. Nah itu batasan umurnya. Kalau seandainya mungkin umurnya dia itu nanti sampai 70 tahun, mungkin dia bisa nyampe, bisa menikmati hidupnya itu 25 tahun. Tapi sisanya itu ya walau alam. Ya. Sisanya mau jadi apa? Nah ini kisah ini ingin saya ceritakan di sini. Yaitu kenapa dia yang sudah meninggal itu kok sampai datang ke saya itu beberapa kali, bukan cuma sekali 2 kali. Itu beberapa kali dia itu datang ke saya. Itu usia 40 hari meninggal, terus berapa bulannya. Nah sampai sekarang pun kadang sesekali dia itu hadir dalam mimpi saya, walaupun ya Allah Rabbi, ya benar-benar ya naudzubillah semua naudzubillah lah, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dunia pesugihan. Karena apa yang saya lihat di dalam mimpi saya, sosok beliau yang sudah meninggal ini yang saya lihat di dalam mimpi, ada yang dijadikan jembatan, ada yang dijadikan seperti kayu bakar. Ya Allah Rabbi, naudzubillah semua naudzubillah. Jadi mereka itu ya
sisa hidup di dunia yang seharusnya dia bisa menikmati masa tuanya, tapi sisa hidup yang dia sudah dijanjikan sisanya itu untuk menjadi abdi dari penguasa pantai itu, ya itulah kenyataan yang dia harus terima. Tapi ya mohon maaf, itu hadir dalam mimpi. Masalah benar dan tidaknya ya wallahu alam, itu hanyalah sebuah petunjuk lewat mimpi. Masalah benar tidaknya ya kembali lagi ke hadirat Sang Pencipta. Ya, oke. Saya tanya satu sebelum saya tutup acara ini. Saya tanya, ketika teman Mas itu sudah menjalankan ritual dengan Dewi Lanjar, itu kehidupannya drastis atau bertahap, Mas? Cuman saya tanya dari itu. Nah, ini kisah Didin memang panjang sih cerita hidupnya dia. Setelah dia ini ritual, nah ritual kata juru kunci waktu itu, kembali lagi ke juru kunci ya Mas ya, itu ada yang ritual sehari selesai, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang sampai 100 hari. Itu bermacam-macam Mas. Jadi enggak semuanya orang yang datang itu langsung deal gitu. Langsung sukses, itu enggak semudah kayak gitu. Pernah ada juga waktu itu juru kunci ini pernah cerita ke saya setelah dia itu mengantarkan keduanya. Saya memang ngobrol sendiri dengan dia. Saya ngobrol panjang dengan juru kunci ini, Mbah, kok sampai ada yang 100 hari itu gimana Mbah? Terus yang saya tanya tentang hal yang aneh ini yang membuat saya itu nanya ke dia. Waktu itu saya masih ya benar-benar rasa ingin tahu tentang hal gaib. Mbah, orang yang datang udah niatnya bulat, tekadnya udah mantep, bahkan dia rela apa saja, keluarganya mati semualah, itu dia siap, tapi kok dia tidak bisa melakukan pesugihan. Itu gimana Mbah? Saya nanya ke situ sama juru kuncinya. Kata juru kunci, tidak semuanya orang bisa melakukan pesugihan. Tidak semuanya. Ada yang berunsur weton, ada yang berunsur gen atau keturunan dari ulama. Itu ya kadang itu menjadi penghalang. Jadi dia pernah mengantar ke salah satu pasien, mohon maaf saya sebut pasien, salah satu orang yang ingin melakukan pesugihan. Setelah dihitung, ditelusuri kenapa dia sampai berhari-hari dia melakukan ritual, kok dia tidak bisa. Ternyata apa? Di balik dia dikasih atau diajarkan mantra-mantra yang dibacakan di dalam gua. Juru kunci ini kan melarang membaca selain mantra yang diajarkannya. Nah, orang itu membaca doa yang lain, itu bisa membatalkan. Salah satunya bisa membatalkan. Itu udah pasti. Dan dampaknya bukan cuman hanya batal saja Mas. Hidup dia melarat seumur hidup. Mending melarat, ada yang meninggal. Itu ketika mantra yang dibacakan di dalam gua, ketika dia melakukan ritual, dia baca atau ingat dengan Sang Pencipta, itu menjadi penghalang atau membatalkan yang tidak menghadirkan sesembahannya itu datang menemui salah satu orang yang ingin melakukan pesugihan. Jadi benar-benar hati itu ya seperti orang yang sudah benar-benar mata, hatinya itu sudah tertutup. Ya tujuan utama iblis di sini, ya tujuan utamanya apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin jelasnya, orang yang ingin melakukan pesugihan, kuncinya mohon maaf, kalau mau melakukan pesugihan tidak usah ingat Allah, pasti bisa. Tapi kalau ingat, sedikit saja hati ingat, wallahu alam, kamu tidak bakal bisa jadi orang kaya lewat pesugihan. Karena iblis ada roh Allah, ada Allah yang hadir dalam kalimat pikiran kita. Insya Allah kita masih dalam lindungannya. Makanya kita sebagai orang muslim, mohon maaf, seandainya di sini ada pendengar dari kaum, yang penting kita punya keyakinan kita itu ada Sang Pencipta, entah itu Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Salah satu pencipta kita yaitu Sang Penguasa. Insya Allah kita masih bisa selamat dari jerat-jerat kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke Didin. Dan juga pertanyaan saya waktu itu, orang-orang yang batal atau melakukan ritual ini tidak bisa melakukan sesuai keinginannya, terus dia hidupnya melarat seumur hidup, terus keluarganya berantakan. Nah, ini yang tadi sampean tanyakan itu kan tentang Didin. Setelah dia ritual, dia itu cuma butuh 2 hari Mas. 2 hari? Iya, karena saya
ngomong sama juru kunci. Nah malamnya itu memang saya langsung pulang. 2 hari itu dia tuh balik. Dia tuh balik lagi ke kampung halaman lah, ke kampung saya. Kalau salah satunya itu memang bukan kampung saya, dia itu orang jauh lah, orang kota lain. Ya mohon maaf mungkin orang Jawa Barat, karena saya tinggal itu orang di Jawa Tengah. Nah di sini orang Jawa Tengah, tetangga saya sendiri. Setelah dia ini melakukan ritual itu, dia cerita ke saya setelah seminggunya. Dong, kamu tahu enggak? Tahu apaan? Saya baru dapat duit 1 kantong plastik. Ah, mana duitnya? Telepon ya, bilang itu kan bokis atau gimana kan bahasa kasar. Saya ngomong sama dia itu kan memang sepantaran itu kan bahasanya bahasa gimana teman-teman, kan? Bahasa teman kan, kasar saja keluar. Ya itu memang saya kayak gitu kan orangnya. Ah, kamu tuh ngomong Kak, saya diajak masuk ke dalam. Uang itu ratusan juta. Wah ya Allah, saya nyebut, saya istighfar di situ. Dia tunjukkan masih dalam bentuk kantong plastik, dibuka itu uangnya itu 50 ribuan semua. Belum ada, mungkin waktu itu ya mungkin udah ada ratusan, cuman yang saya lihat waktu itu banyaknya 50 ribuan, tapi per ikatnya kurang lebih itu ada 10 juta. Karena tertulis. Yang saya heran itu uang dari mana itu loh. Ya mungkin dari alam lain ya kan, urusannya alam situ kan. Nah saya tanya, uang itu datangnya itu bagaimana? Kok tiba-tiba ada di rumah kamu? Gitu kan? Sempat nanya seperti itu. Dia itu kan sudah tinggal di salah satu gubuk. Saya bilang bukan rumah, karena orang tua istrinya, orang tuanya dia sudah tidak mau menerimanya. Ya karena mungkin malu lah. Karena ya hamil di luar nikah itu kan. Dia ditempatkan di salah satu gubuk. Ya Allah Rabbi, nikmatnya hidup dia waktu itu. Dia cuma dikasih tempat, hidupnya itu ya cuma pakai bambu. Ya kalau misalkan ada angin barat itu ya kejatuhannya bisa saja kejatuhan. Tapi ya itulah apa yang dialami di dunia waktu itu, dengan keadaan dia setelah melakukan pesugihan semuanya berubah. Nah waktu dia dapat uang itu, dia itu cerita. Dia itu cerita awalnya itu kayak gini. Malamnya dia itu dengar kereta, dengar derapan kuda. Itu suara itu seperti suara yang sama saat dia itu ritual. Jadi derapan kuda itu seingat dia sewaktu dulu ritual, baru kemarin seminggu yang lalu dia ritual, itu derapan kuda itu nyata. Nah saat dia itu baca mantra itu seperti ada kain yang mengitari dirinya, mengitari Didin, karena tempatnya itu memang berbeda-beda. Didin dan temennya itu tidak sama, terpisah. Nah Didin sendiri ini ada seperti kain sutra warnanya putih itu halus, mengkilap, mengelilingi dirinya. Nah di depannya dia itu sosok kereta kencana itu seperti emas semuanya, bahannya, rodanya. Yang beda cuma kudanya. Nah ini kusirnya itu seperti prajurit dikawal oleh 2 prajuritnya. Jadi ada 3 prajurit termasuk kusirnya. Nah sosok yang menemui Didin itu sangat cantik. Cantik, benar-benar luar biasa cantiknya, tapi dia itu pakai mahkota. Nah Didin memang tidak bilang dia itu mendapatkan kekayaan itu dengan ngomong kayak gini, tolong Dewi saya kasih uang kekayaan, enggak. Tapi dengan kontak batin, seperti di dalam mantra yang dia ceritakan ke saya, mantra itu memang mantra peminta, mantra untuk mendapatkan kekayaan. Ya itu seperti kontak batin antara dia dengan penguasa laut itu. Setelah ditemui, nah juru kunci tidak berapa lama setelah dia ditemui, mungkin juru kunci ini sudah tahu kalau dia itu sudah sukses lah. Dipanggil, dia suruh pulang. Nah ini seminggu setelahnya suara derapan kuda itu sama seperti apa yang dia dengar saat dia itu ritual. Nah waktu mendengar itu dia itu keluar, dia buka pintu yang terbuat dari bambu, karena rumah awalnya dia itu gubuk. Dia buka itu rumahnya krengket tuh kan. Dia lihat kan itu tidak ada siapa-siapa. Tidak seperti saat dia itu ritual melihat kereta kencana. Ditutup lagi, tidak ada siapa-siapa. Dia balik ketemu sama istrinya, sama anaknya yang waktu itu baru lahir beberapa hari. Ya Allah, nikmat sekali lah hidupnya dia. Baru beberapa hari sudah dipisahkan dari mbah-mbahnya, kan orang tua sudah tidak terima. Nah dia tuh balik lagi ke dalam, temu istrinya.
rumahnya itu cuma satu kamar, Mas. Gubuknya itu satu kamar yang dibatasi, depannya itu ya masih ada ruang sedikit itu untuk duduk, dan duduknya pun bukan tempat ya duduk, bukan kursi lah, tikar. Oh iya. Bawahnya itu bukan lantai, Mas, alasnya itu tanah. Oh, tanah berarti. Tanah. Dia tidur itu ya pakai dipan, itu pakai dipan bambu yang harganya ya masih terjangkau lah, dia bisa beli, tapi di atasnya itu ya cuma tikar, bukan kasur. Kalau saya ingat dia itu ya benar-benar saya juga ngerentas lah. Ya Allah, nikmat banget hidup dia waktu itu. Nah, dia balik lagi ke kamar. Dia tidur dengan istrinya sama anaknya yang waktu itu setelah istirahat. Esoknya, bangun paginya dia bangun, di dalam gubuk kecil itu ada kresek hitam. Nah, dia itu bangun, dia kira pertama kali lihat uang itu enggak mengira itu bakalan uang. Dia mengira itu ada orang yang iseng atau jahil atau tidak suka dengannya itu buang sampah di rumahnya. Ya karena memang rumahnya dia, gubuknya dia itu ya kalau pintu itu dibuka begitu saja pasti bisa dibuka karena tidak ada kuncinya. Nah, dia kira itu sampah yang dibuang oleh tetangganya karena hidupnya dia memang dikucilkan di lingkungan kampung saya. Ya akibat kelakuannya sendiri sih. Dia kira itu sampah. Plastik itu, kantong plastik itu ukurannya itu ya lumayan besar lah. Itu hendak dibuang, tapi dia waktu buang ini diangkat itu kan agak berat. Ini sampah apa bukan? Nah, saking penasarannya dia pegang itu seperti ada bentuk bungkus rokok. Tapi bungkus rokok ini kok banyak. Nah, dia kira itu rokok. Dia kira itu rokok. Dia buka, terkejut lah, dia teriak sama istrinya. Bu. Wah, kesenang istrinya kan. Jadi waktu dia dapat uang itu pagi harinya, uang itu tidak langsung dia pakai, tapi dia datang ke rumah saya. Dia seperti kegirangan, senang campur aduk itu, saya itu ditarik-tarik. Nah, saya ditunjukin uang itu. Nah, saya itu waktu itu mau dikasih ini, mau ambil. Saya waktu itu mah butuh ya butuh. Orang saya juga masih bujangan, cuman keadaan waktu itu saya pikirnya memang ya gimana ya, bukan saya orangnya sok suci atau gimana. Yaitu saya bilang sama dia, buat kamu aja yang lebih perlu. Buat apalah, untuk anakmu, untuk rumahmu atau apapun. Nah, setelah itu dia kondisi rumahnya secara spontan dia meninggalkan gubuk itu. Dia tinggalkan gubuk itu, dia membeli satu rumah yang sudah jadi, tetapi bukan di kampung saya dan dia tinggal, tapi di kampung yang lain. Jadi orang itu udah ada yang tahu dia itu latar belakangnya siapa. Ya pinternya Didin, dia beli rumah itu bukan di kampungnya, tapi di kampung yang lain. Seakan-akan orang itu tidak tahu asal usulnya Didin itu siapa. Dia beli rumah dengan uang yang dia punya, dia beli rumah itu, dan kedepannya uang itu digunakan untuk usaha yang dia lakukan itu konveksi. Nah, maaf, soal usaha ini kan ada yang namanya pasang surut, kadang ada laku, kadang ada sepi, kadang ada ramai. Tapi yang saya tahu dengan Didin yang setiap kali menerima kiriman dari penguasa sesembahannya Didin ini, yaitu Dewi Lancar ini, ya dia itu selalu cerita, terus datang lagi, itu digunakan untuk modal. Bahkan saking banyaknya uangnya dia, ya dia itu sempat naik haji. Wallahu alam, dia itu diterima atau tidaknya saya tidak tahu ya kan. Itu urusan beliau, urusan almarhum sama istrinya dia. Nah, anaknya waktu itu juga diajak. Itu saking banyaknya uang. Nah, masalah dia terima itu urusannya dia lah, tidak tahu, saya tidak tahu urusannya. Dia tidak cerita kalau dia tuh di sana itu sakit atau diterima atau gimana, saya tidak tahu. Tapi sampai dia itu sampai haji. Jadi usaha konveksinya itu tidak kenal yang namanya sepi, Mas. Tidak kenal yang namanya sepi. Dan yang saya heran, jujur saya sampai heran itu ya kayak gini. Konveksinya itu bukan cuma 1 atau 2 orang karyawan, tapi cabangnya kalau bisa dibilang itu seperti pabrik. Seperti pabrik. Ratusan karyawan itu ditempatkan di seluruh kampung dia tinggal.
Itu ya setiap rumah-rumah itu seperti dikasih mesin. Jadi ya bagaikan sebuah pabrik, cuman pabriknya terpisah-pisah itu kan. Yang bikin saya anehnya lagi itu barang jualnya kemana itu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan secara akal saya tidak sampai. Dia kirim setiap minggu itu 2 kali pakai truk mas, bukan pakai mobil pick up atau misalkan mobil box, tapi ukurannya itu truk. Itu 2 kali seminggu. Nah yang saya pikir itu siapa yang mau beli? Itu berlangsung terus menerus. Ya memang awalnya dia segitu. Dia waktu awal ya dia ikut box. Pertama kirim berapa lusin. Nah ini puncaknya itu sampai truk. Ya sampai orang-orang sekitar bilangnya itu ya Pak Haji juragan konveksi. Karena enggak ada yang tahu dia itu asal usulnya dari mana, sampai orang tuanya sendiri, orang tua angkatnya itu sampai memohon-mohon ke dia, orang tuanya nih mas, yang ngusir dia. Baik lagi gitu. Oh ya namanya orang, kalau biasa orang udah punya ya kayak gitu kan, kemis-kemis dia cerita ke saya kalau orang tuanya, orang tua angkatnya termasuk orang tua istrinya itu seperti pengemis mas, dibilang seperti pengemis. Ya kenapa? Kalian ndak ingat waktu dia datang, orang tuanya datang meminta ini itu dan sebagainya. Kalau istri saya tidak mengizinkan, mungkin saya tidak bakal kasih, karena istri saya demi cucunya dia, akhirnya ya terserah istri saya. Dan itu menjadi apa ya, keberuntungan buat dia. Waktu itu dia cerita kayak gitu. Nah waktu itu dia cerita kayak gitu, nah akhirnya membuat orang tuanya juga punya usaha konveksi. Jadi keduanya itu punya usaha, punya hal yang sama, cuman kirimnya ke Didin. Jadi seperti anak cabang lah gitu, anak cabang. Nah itu kisah Didin sampai dia itu puncaknya. Tapi sebelum dia itu sampai ke ajal, mohon maaf, sampai ke sakaratul mautnya, itu dia mengalami hal yang astagfirullahaladzim. Kalau saya mengingat beliau sebelum dia meninggal itu kira-kira 3 bulan lamanya itu dia hanya ada di tempat tidur. Dia sempat dirawat di rumah sakit, bukan satu rumah sakit yang dia datangi, sampai ke kota-kota besar dari Semarang pindah ke Jakarta, bahkan rencana sampai ke luar negeri. Cuma rencana ke luar negeri itu sampai dibatalkan. Ya salah satu penyebabnya apapun yang diusahakan oleh istrinya, oleh orang tuanya, oleh tetangganya, semuanya itu tidak ada hal yang membuat dia itu seperti lebih baik. Dia ngomong sama istrinya, ini saya sudah dekat, kamu tidak perlu capek-capek ngurusin saya, gunakan uang itu baik-baik buat kita dan anak kita. Dia pesan sama istrinya kayak gitu. Sempat pesan itu? Memang pesan, dia pesan, karena dia tahu, dia ingat umur kan. Dia perjanjian umurnya tidak ingat. Dia pesan, istrinya sampai nangis-nangis, anaknya pun nangis-nangis karena sebelum dia itu meninggal. Itu kurang lebihnya dekat 1 minggu. 1 minggu sebelum meninggal. 3 bulannya itu dirawat di rumah sakit bolak-balik sampai nyerah, sampai bilang ke istrinya kalau dia meninggal itu tidak jauh waktunya. Gunakan sebaik-baik uang ini untuk, ya kalau anaknya ya saya masih kenal dengan anaknya, dia masih hidup sampai sekarang, istrinya pun masih hidup, cuman istrinya sudah tidak mau menikah kembali. Ya masih, dia sekarang ya juga punya keluarga, itu bukan cuma 1 anak yang dia bimbing, itu ada 4 anak yang dilahirkan dari istri yang dinikah itu waktu itu hamil duluan. Itu punya 4 orang anak dan semuanya pun panggilnya saya itu ya seperti bapak. Dan mereka ini ya seperti anak saya. Tapi ya mohon maaf, apapun dari keluarga teman saya almarhum Didin, dia itu setelah meninggal, yang bikin saya itu sering nangis sendiri, dia itu datang dalam mimpi saya itu dalam keadaan bukan senang di alam barzah, tapi yang saya lihat, yang saya ingat di dalam mimpi saya, dia itu seperti ya disiksa di sana, dijadikan jembatan, dijadikan kayu bakar. Banyak orang-orang yang bersamaan dengannya itu sama halnya melakukan pesugihan dengan Dewi Lanjar. Itu semuanya itu setelah umur itu selesai, kontrak umur itu selesai, mereka itu menjadi seperti budak.
Ada yang ya Allah Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Kalau saya ingat ya saya tidak bisa cerita. Kalau mimpi itu benar-benar sering datang ke saya. Dia itu disiksa mas, disiksa, dicambuk, ditarik. Yang namanya istirahat mas itu tidak diperbolehkan. Dia duduk, dipukul sampai punggung itu sampai ya kalau saya melihat dalam mimpinya sampai saya sering terbangun. Nah dia itu bukan cuma hanya menghadirkan dalam bentuk siksaannya, dia itu seperti melambaikan tangannya ke saya. Seperti meminta tolong atau bagaimana? Iya kalau saya yakinnya itu ya saya yakin sendiri kalau dia itu seperti meminta tolong. Nah itu saya sampaikan ke anak-anaknya sama istrinya, ya jangan lupa kirim doa untuk ayahmu, untuk Pak Haji, kirim doa untuk keluargamu, untuk orang tuamu. Walaupun orang tuamu kayak gitu, dulu orangnya kayak gini, bajingan kalau saya bilang, tapi dia itu adalah ayah kamu, orang yang sudah membuat kamu senang sampai saat ini. Jangan pernah melupakan dia, doakan dia setiap malam, setiap kamu sholat. Saya mengingatkan anak-anaknya, dan saya pun ya masih sampai sekarang pun ada ya wasilah atau kirim Fatihah untuk dia. Masalah diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca, entah itu Fatihah, itu Yasin dan sebagainya, wallahu alam bisawabnya. Allah yang mengetahui doa itu diterima atau tidaknya, sampai atau tidaknya ke almarhum teman saya yang saya sebut ini Didin. Itu mas kisah saya tentang teman saya yang sudah almarhum. Baik mas, terima kasih sekali sudah Sama-sama. membawakan kisah temennya mas. Buat kalian pemirsa dimanapun berada, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadikan bekal untuk kalian. Saya Dewa Ruci, pamit undur diri.